Nah, para ulama-ulama Indonesia yang belajar ke Mekah itu setelah waktu-waktu tertentu kemudian kembali ke Indonesia atau menjadi mursyid di Mekah dan mengangkat murid-murid yang datang dari Indonesia, dan sekembalinya ke Indonesia mereka menyebarkan ajaran tasawuf, sehingga tasawuf memiliki pengaruh besar di Indonesia, tidak hanya di dalam aspek keagamaan tetapi juga di dalam aspek politik. Salah satu contohnya misalnya kita melihat adanya gerakan petani Banten yang bisa teman-teman baca sejarahnya di berbagai literatur yang sudah tersedia. Terus kemudian berdiri juga organisasi tarekat di Indonesia yang sampai saat ini berkembang hidup dan berkembang di berbagai daerah. Salah satu ulama Indonesia yang terkenal di Mekah itu yang kemudian menjadi guru sufi dan memiliki murid, dan muridnya itu menyebarkan tasawufnya di Indonesia. Itu salah satunya misalnya ada Syekh Khatib Sambas, pendiri tarekat Naksabandiyah dan Qadiriyah. Khatib Sambas itu punya murid Kiai Khalil Bangkalan yang secara keilmuan tidak bisa diragukan dan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia, khususnya juga di bidang tasawuf. Jadi itulah beberapa bukti bahwa Islam yang masuk ke Indonesia di masa lalu itu bercorak atau beraliran tasawuf, dan karena hal ini pula Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Islam masuk ke Indonesia tanpa ada pertumpahan darah, sebagaimana Islam masuk ke negara-negara lain seperti di Eropa yang dilakukan melalui ekspansi wilayah atau pertumpahan darah. Terus kemudian karakter tasawuf di Indonesia. Karakter tasawuf di Indonesia itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu adalah satu konsep tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan rasio ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya mengenal Tuhan, ma'rifatullah, tetapi lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan bentuk. Yang kedua adalah tasawuf amali atau tasawuf praktis. Tasawuf amali ini disebut juga dengan tasawuf tatbiki atau tasawuf terapan, yaitu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu zikir, wirid, dengan harapan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua karakter tasawuf atau kedua aliran tasawuf ini itu sudah ada di Nusantara, ada di Indonesia sejak pertama kali Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-13. Tetapi kalau kita mengacu kepada pendapatnya Az-Zumardi Azra bahwa pertama-tama tasawuf yang paling dominan ada di Indonesia itu adalah tasawuf falsafi dengan tokoh-tokohnya
seperti Hamzah Pansuri, terus Al-Singkili dan lain sebagainya. Nah, bukti bahwa dominasi tasawuf falsafi ini lebih kuat di Indonesia itu puncaknya seperti peristiwa hukuman mati terhadap Siti Jenar, karena dia dianggap menyebarkan ajaran-ajaran tasawuf yang sesat. Bukti lain bahwa tasawuf falsafi dan tasawuf amali ini sudah ada di Nusantara sejak proses masuknya Islam itu adalah adanya kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Al-Burhanpuri, terus ada Insan Kamilnya Abdul Karim Al-Jili, dan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang beberapa dari kitab Al-Ghazali itu masih digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini, dan beberapa tokoh tasawuf yang memang sudah sangat populer seperti Abdul Karim Al-Jili ini memang dalam sejarah dan dalam literatur itu beliau adalah salah satu tokoh tasawuf yang memiliki pengaruh di Indonesia dan turut serta memberikan sumbangan di dalam dinamika tasawuf di Indonesia. Jadi itu saya kira, dan untuk selanjutnya nanti kita akan melihat tasawuf di berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, terus Makassar, tasawuf di Jawa, yang nanti kita akan lihat dari sisi tokoh-tokoh tasawuf itu sendiri. Saya kira untuk pembuka atau prolog dari mata kuliah sejarah perkembangan tasawuf ini sudah bisa ada gambaran mengenai proses bagaimana tasawuf itu nanti berkembang dan menyebar di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.